Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi sore hari ini. Walaupun masih dalam pertemuan dengan melalui Zoom. Tapi alhamdulillah kita bisa melanjutkan perkuliahan. Hari ini mata kuliah asuhan keperawatan keluarga. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah masuk dengan perkuliahan untuk semester 3 STIKES Karya Persada Muna. Alhamdulillah kemarin SK penggabungan STIKES dan Politeknik sudah terbit menjadi Universitas Karya Persada Muna dengan 10 fakultas. Wih, alhamdulillah. Fakultas sekarang fakultas hukum, manajemen. Pokoknya ada banyak sekali program studi yang dibuka sekarang. Itu peresmiannya kayak awal Januari yang diresmikan sama Bupati. Selanjutnya, hari ini kita membahas tentang asuhan keperawatan keluarga. Kita ketahui bahwa keluarga itu adalah perkumpulan dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi, dan tiap-tiap anggota keluarga selalu berinteraksi satu sama lain. Seperti yang Bapak Ibu sedang jalani saat ini, itu yang sudah berkeluarga seperti Ibu Putri dan Pak Misbah, terkumpul dalam satu anggota keluarga, di mana ada yang menjadi ayah dan juga ibu serta anak-anak. Kemudian keluarga juga dihubungkan dengan ikatan perkawinan, di mana ada kelahiran yang bertujuan itu menciptakan, mempertahankan budaya yang umum dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Sedangkan konsep keluarga itu seperti yang saya katakan tadi, lebih dari dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah. Kemudian keluarga juga, kalau menurut WHO ya tahun 1969, bahwa keluarga itu adalah anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui pertalian darah, adopsi, atau perkawinan. Jadi dalam satu keluarga itu ada yang namanya pertalian darah, contohnya antara ibu dan anak, ayah dan anak. Ada juga orang tua yang mengadopsi anak, atau perkawinan itu disebutkan dalam WHO tahun 1969. Kemudian keluarga itu terdiri atas kelompok orang yang mempunyai ikatan perkawinan, ya, keturunan, hubungan saudara, anggota tinggal bersama dalam satu rumah, anggota berinteraksi dan berkomunikasi dalam peran sosial, serta mempunyai kebiasaan atau kebudayaan yang berasal dari masyarakat. Ini menurut Burgess tahun 1962. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1998, di mana keluarga itu adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di satu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Dalam keluarga sudah pasti kita saling ketergantungan antara ayah dan anak, antara ibu dan anak, begitu pun sebaliknya. Jadi kalau disimpulkan, keluarga itu adalah satu kelompok kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat. Karena biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan lainnya. Mereka hidup bersama dalam satu rumah tempat tinggal, biasanya di bawah asuhan seorang kepala keluarga dan makan dari satu periuk.
Kemudian kita lanjut dengan karakter ciri-ciri keluarga ya. Keluarga itu terdiri atas 2 atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Dan anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika terpisah mereka tetap memperhatikan satu sama lain. Misalnya saya di Kabupaten Buton Utara, misalnya kakak saya ada di luar kota di Jawa, tentunya kita harus menjaga, saling memperhatikan satu sama lain. Itulah yang dinamakan dengan keluarga. Kemudian anggota keluarga juga berinteraksi satu sama lain dengan masing-masing mempunyai peran sosial sebagai suami, istri, anak, kakak, dan adik. Nah, tujuannya dalam keluarga itu mempunyai tujuan. Salah satunya itu tujuannya itu menciptakan, mempertahankan budaya, meningkatkan perkembangan fisik, psikososial, dan sosial anggota. Nah, kalau ciri-ciri keluarga di Indonesia itu pertama suami sebagai pengambil keputusannya. Jadi dalam rumah tangga, suami sebagai pengambil keputusan. Kemudian kita merupakan satu kesatuan yang utuh, berbentuk monogram, suami dan istri, dan bertanggung jawab. Nah, ini ada 8 ciri-ciri keluarga di Indonesia. Yang terakhir itu mempunyai semangat gotong royong atau kebersamaan. Nah, pola kehidupan keluarga di Indonesia. Ini ada ya pola dinamika bagaimana keluarga Indonesia. Di sini ada perkotaan, di mana perkotaan itu ada kehidupan yang dinamis, rasional, konsumtif, demokratis, individual, dan aktif dalam kehidupan politik. Ya, dalam kehidupan keluarga itu ada yang namanya konsumtif. Konsumtif di sini maksudnya adalah kebutuhan yang digunakan secara berlebihan ya atau boros. Ini sebenarnya tidak boleh ya. Kemudian ada yang namanya aktif dalam kehidupan politik. Ada juga dalam kehidupan sehari-hari dalam berkeluarga, ada yang aktif dalam dunia politik. Kemudian ada yang aktif dalam demokratis, individual, dan dinamis. Dinamis di sini artinya tidak menentu ya, tergantung bagaimana kita saling berdinamika satu sama lain, saling berkomunikasi yang baik. Nah, tipe keluarga di sini ada tradisional family atau blood family ya, keluarga inti. Nah, keluarga inti tadi ini sudah saya jelaskan tadi bagaimana di situ ada ayah, ibu, dan anak. Kemudian ada extended family atau keluarga besar ya. Di sini ada keluarga inti dengan sanak saudara, misalnya nenek, kakek, keponakan, saudara sepupu, paman, bibi, dan seterusnya. Ini yang namanya keluarga inti. Jadi beda antara nuclear family dengan extended family. Kalau nuclear family dia itu hanya ayah, ibu, dan anak. Sedangkan extended family itu situ ada saudara kita, ada nenek dan kakek, keponakan, saudara sepupu, paman, dan bibi. Itu masuk dalam lingkungan keluarga besar. Kemudian juga ada ini reconstituted nuclear. Nah, ini pembentukan baru dari keluarga inti melalui perkawinan kembali suami istri, tinggal dalam pembentukan satu rumah dengan anak-anaknya, baik itu dari perkawinan lama maupun hasil perkawinan baru satu atau keduanya bekerja di luar rumah. Maksudnya seperti bapak ibu yang sudah berkeluarga ya, masing-masing mempunyai kewajiban bekerja di luar rumah dengan profesi masing-masing yang dijalankan. Itu yang dinamakan dengan reconstituted nuclear. Kemudian ada middle egg ya. Middle egg ini egging couple, suami sebagai pencari nafkah. Nah, istri di rumah. Nah, itu mungkin ini dengan
terjadi saat ini di Indonesia ya, bahwa suami dan istri itu tidak ada lagi batasan, dua-duanya bisa mencari nafkah. Kemudian anak-anak meninggalkan rumah ke sekolah untuk mendidik karir. Kemudian ada diadet nuklir ya, suami istri yang sudah berumur dan tidak mempunyai anak, keduanya salah satunya bekerja di luar rumah. Kemudian ada juga single parent family. Single parent family ini satu orang tua sebagai akibat perceraian ya, atau kematian. Jadi ini dinamakan dengan single parent. Misalnya ada seorang pasangan tinggal sama suaminya, maka dia dinamakan dengan single parent. Dia tinggal bersama anak-anaknya di rumah atau di luar rumah, tetapi suaminya sudah meninggal, maka dia disebut dengan single parent family. Kemudian ada dual career family, suami istri keduanya berkarir tanpa anak. Nah, yang sudah berkeluarga, misalnya ada satu keluarga yang sudah menikah namun belum memiliki keturunan, maka ini dia dinamakan dengan dual career family. Kemudian ada yang namanya committed married atau suami istri keduanya seorang yang berkarir dan tinggal terpisah pada jarak tertentu, saling mencari pada waktu-waktu tertentu. Ini biasanya disebut dengan LDR ya, yang berjarak. Misalnya Putri kemarin yang di Jakarta, apa bertugas di Kendari selama beberapa bulan ya, itu disebut dengan committed married. Kemudian ada single adult, yaitu wanita atau pria dewasa. Dia tinggal sendiri dengan tidak adanya keinginan untuk menikah. Ternyata seseorang yang tidak ingin menikah itu dalam ilmu keperawatan keluarga ada juga nama yang disebut dengan single adult. Kemudian yang ke-10 ada 3 generation family. 3 generasi atau lebih tinggal dalam satu rumah. Misalnya ada beberapa keluarga, ada anak, ada cucu, ada orang tua tinggal dalam satu rumah, maka itu disebut dengan 3 generation family. Kemudian ada institutional family, anak-anak atau orang-orang dewasa tinggal dalam satu institusi atau panti-panti, itu namanya dengan institutional family. Kemudian ada communal family, satu rumah terdiri atas 2 atau lebih pasangan ya, yang monogami dengan anak-anaknya bersama-sama dalam penyediaan fasilitas. Misalnya maksudnya ini satu rumah tapi di situ ada 2 keluarga. Kemudian ada dengan namanya group marriage, satu perumahan terdiri atas ada orang tua dan keturunannya dalam satu kesatuan keluarga, dan tiap individu adalah mereka adalah menikah dengan yang lain dan semuanya adalah orang tua dari anak-anaknya. Kemudian yang ke-14 yang dinamakan dengan unmarried parent and child ya, ibu dan anak-anak, di mana perkawinan tidak dikehendaki anaknya, beranak-anak di mana perkawinan tidak dikehendaki, anaknya diadopsi. Maksudnya ini adopsi anak ya, biasanya orang tua yang mengadopsi anak di panti-usahaan, di panti-panti ya, itu dinamakan dengan unmarried parent atau child, anak maksudnya, mengadopsi anak. Kemudian yang ke-15 itu ada yang dinamakan dengan cohabiting couple, cohabitation family atau keluarga kabitas. Ada 2 orang yang tinggal bersama tapi tanpa status pernikahan. Nah ini pasti banyak terjadi ya sekarang ini, dinamakan dengan cohabiting couple. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan compositive family, keluarga berkompetisi ya, keluarga yang perkawinannya berpoligami dan hidup secara bersama. Kemudian selanjutnya struktur keluarga. Struktur keluarga itu ada 3, ada patrilinear, matrilinear, dan matrilokal. Nah, kalau patrilinear ini keluarga saudara yang terdiri atas sanak saudara-saudara ya, dalam beberapa generasi, di mana hubungan itu disusun melalui jalur garis ayah. Nah ini sering muncul ya, kalau
struktur keluarga ini muncul dalam soal-soal, kadang ada yang dinamakan dengan matrilinear dan matrilokal. Kalau matrilinear dia itu menurut garis jalur ibu, sedangkan matrilokal itu sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga saudara istri, itu dinamakan dengan matrilokal. Jadi patri itu dari jalur ayah, matri dari jalur ibu, sedangkan lokal dari istri yang tinggal bersama keluarga saudara istri. Nah, patri lokal ini sepasang suami yang tinggal bersama keluarga ya. Kemudian ada keluarga kawinan, hubungan suami istri sebagai dasar bagi pembinaan keluarga dan beberapa sanak saudara yang menjadi bagian keluarga karena adanya hubungan dengan suami atau istri. Kemudian ada yang namanya ciri-ciri struktur keluarga. Pertama itu ada yang dinamakan terorganisasi. Ada keterbatasan, ada perbedaan dan kekhususan ya. Utamanya Bapak Ibu yang sudah berpengalaman ya dalam berkeluarga. Nah, ini dalam keluarga itu namanya ada terorganisasi, yaitu saling berhubungan, saling ketergantungan antara anggota keluarga. Misalnya seorang suami saling ketergantungan sama istri, begitu juga anak ketergantungan kepada ayah dan ibunya. Kemudian ada keterbatasan. Setiap anggota keluarga memiliki kebebasan, tetap mereka juga mempunyai keterbatasan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Dalam menjalankan aktivitas masing-masing, tentu saja pasti ada juga yang dinamakan keterbatasan. Tidak semuanya dijalankan dengan baik. Kemudian ada perbedaan dan kekhususan ya, setiap anggota keluarga mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Pasti ya, seorang suami berperan sebagai pencari nafkah, sedangkan istri mengurus rumah, anak dan suami, serta anak-anak juga menjalankan perannya. Ini peran keluarga ya. Ini peran ayah ada 10 ya. Suami itu dan istri, ayah bagi anak-anaknya, pencari nafkah. Ayah juga sebagai pendidik atau edukator, bagaimana dia mendidik keluarganya menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sukses. Kemudian seorang ayah juga pelindung dan pemberi rasa aman, bagaimana seorang kepala keluarga melindungi dan memberikan rasa aman kepada keluarganya. Kemudian seorang ayah juga sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok masyarakat, sebagai anggota dari keluarga masyarakat, dari kelompok masyarakat dan lingkungannya, kemudian juga sebagai provider atau penyedia ya. Oh iya, Pak Gerson sudah hadir ya. Selamat sore Pak Gerson. Dari Papua Barat ya Pak. Luar biasa Pak, bisa hadir bersama kami di Sulawesi Tenggara. Nah, kemudian oh ya, ada Pak Oktober Inden. Selamat sore Pak Oktober Inden dari Papua juga sudah bergabung bersama-sama kami. Selamat sore Ibu. Baik, kita lanjutkan materi dengan keperawatan keluarga. Nah, tadi tentang peran seorang ayah, di mana seorang ayah itu memiliki 10 peran. Dari ke-10 peran ini, yang paling utama itu, ayah itu sebagai pencari nafkah, edukator, pendidik, dan pelindung dan pemberi rasa aman untuk keluarganya. Kemudian lanjut, peran sebagai terapeutik juga ya, pada seorang ayah itu memenuhi kebutuhan efektif dari pasangan dan anggota keluarga lainnya. Kemudian juga peran seksual, bagaimana seorang suami menjalankan hubungan baik dengan istrinya. Kemudian selanjutnya peran ibu atau istri ya. Peran istri itu pertama sebagai pengurus atau pengatur rumah tangga.
Kemudian juga seorang istri bertugas sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya. Pasti bahwa seorang ibu harus mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Kemudian seorang ibu juga sebagai pelindung. Jadi bukan hanya seorang ayah saja yang bertugas sebagai pelindung, tapi seorang ibu juga harus melindungi keluarganya. Kemudian sebagai pencari nafkah tambahan. Jadi ternyata istri itu bisa membantu ya, bisa membantu suaminya dalam mencari tambahan nafkah atau mengurangi beban suami dalam mencari nafkah. Kemudian tugas istri juga itu sebagai anggota masyarakat di lingkungannya sudah pasti ya. Kemudian sebagai perawatan anak, baik yang sehat maupun yang sakit. Jadi seorang ibu harus mampu merawat anak baik sehat maupun sakit. Rekreasi, ternyata rekreasi itu menjadi peran ibu juga ya. Bagaimana seorang ibu bisa mengatur bagaimana rekreasi dalam keluarganya. Ada persaudaraan atau disebut kinship yang memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Karena paternal itu dari keluarga ayah dan maternal dari keluarga ibu. Kemudian yang ke-9 itu peran sebagai terapeutik ya, memenuhi kebutuhan efektif dari pasangan dan anggota keluarga lainnya. Sama ya, peran seksual juga. Peran anak. Kemudian peran informal keluarga. Peran informal keluarga. Peran informal keluarga itu pertama mendorong. Jadi keluarga itu harus mendorong untuk kemajuan suatu keluarganya, kemudian memuji, setuju dengan dan menerima kontribusi dari orang lain. Selanjutnya juga pengharmonis. Keluarga juga menjaga bagaimana agar keluarganya bisa harmonis. Kemudian inisiator kontributor mengemukakan dan mengajukan ide-ide baru atau cara-cara mengingatkan masalah-masalah atau tujuan-tujuan kelompok. Kemudian ada namanya pendamai yang menyelesaikan konflik dalam keluarga dengan musyawarah. Ya, bisa bila ada konflik dalam keluarga diselesaikan dengan baik-baik dengan cara berunding atau bermusyawarah sehingga masalah tadi bisa dicarikan solusinya. Kemudian pendamai menyelesaikan konflik dalam keluarga dengan musyawarah. Kemudian ada juga yang dinamakan penghubung keluarga. Dalam antara keluarga biasanya ibu mengirim dan monitor komunikasi dalam keluarga. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan pionir keluarga. Pionir ini maksudnya membawa keluarga pindah ke suatu wilayah asing dan mendapatkan pengalaman baru. Kemudian peran keluarga juga sebagai sahabat, penghibur, dan koordinator. Di sini keluarga bisa mengorganisasi dan merencanakan kegiatan-kegiatan keluarga yang berfungsi mengangkat keakraban dan memerangi kepedihan. Selanjutnya kita masuk di peran perawat keluarga. Pertama pendidik, kedua koordinator, ketiga itu pelaksanaan perawatan dan pengawas perawatan langsung keluarga. Pengawas kesehatan dari keluarga juga harus berperan bagaimana menjaga kesehatan keluarga. Kemudian konsultan atau penasihat masalah kesehatan. Kolaborator, saling berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya. Advokasi di sini maksudnya edukasi atau pendidik. Fasilitator, bagaimana keluarga bisa menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam keluarga tersebut. Kemudian juga ada penemu kasus masalah kesehatan, misalnya terjadi masalah kesehatan di keluarga, bagaimana mencari solusi dalam masalah tersebut.
Kemudian yang ke-10 modifikasi lingkungan rumah atau timas ya. Kemudian ada yang dinamakan dengan fungsi ya, fungsi keluarga. Tentunya kita semua di sini memiliki keluarga masing-masing ya. Baik di sini ada Pak Oktober Inden, Pak Gerson, Pak Misbah, Bu Putri. Semua pasti memiliki keluarga. Nah, di dalam keluarga itu ada fungsinya. Yang pertama itu fungsi biologis. Yang pertama itu meneruskan keturunan. Kemudian memelihara dan membesarkan anak serta memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Kemudian yang kedua fungsi psikologis. Psikologisnya maksudnya memberikan kasih sayang dan rasa aman bagi keluarga, memberikan perhatian di antara keluarga, memberikan kedewasaan, kepribadian anggota keluarga, serta memberikan identitas kepada keluarga. Jadi itu yang dimaksud fungsi psikologis. Yang ketiga ada yang dinamakan fungsi sosialisasi. Sosialisasi sendiri adalah membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan masing-masing anak dan meneruskan nilai-nilai budayanya. Kemudian yang keempat, fungsi ekonomi. Nah, dalam keluarga yang dinamakan fungsi ekonomi, mencari sumber-sumber penghasilan, ini utamanya seorang ayah, untuk memenuhi kebutuhan keluarga saat ini dan masa yang akan datang dengan cara menabung, dengan cara bekerja, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, fungsi pendidikan. Nah, menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, perilaku anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Ini salah satu dari fungsi keluarga. Kemudian juga mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Misalnya anak SD atau umur 5 tahun, maka ilmu yang diberikan harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak tersebut. Nah, ini ada 5 fungsi ya, 5 fungsi keluarga menurut Friedman. Ini biasanya sering muncul dalam soal-soal, entah itu dalam soal UKOM, yang namanya fungsi keluarga sering muncul. Pertama itu fungsi afektif ya, atau the effective function. Fungsi internal keluarga, basis kekuatan atau keluarga berguna untuk pemenuhan kebutuhan psikologis, tampak keluarga gembira dan bahagia, gambaran diri anggota keluarga positif, rasa yang dimiliki berarti dan merupakan sebagai kasih sayang, adanya perceraian, kenakalan anak dan masalah lain. Ini merupakan dengan fungsi yang dinamakan fungsi afektif atau the effective function. Nah, di mana di sini yang pertama komponen itu adalah memelihara saling asuh, mutual nurturance, mutual nurturance. Kemudian yang kedua itu berkeseimbangan, saling menghargai, diakui dan dihargai keberadaan dan haknya. Kemudian ada namanya fungsi sosialisasi, the socialization function. Nah, dimulai saat lahir sampai dengan meninggal atau seumur hidup, di mana belajar disiplin, ada norma, budaya, serta perilaku melalui hubungan dan interaksi dalam keluarga, dan mampu atau serta perilaku melalui hubungan interaksi dalam keluarga dan mampu berperan di masyarakat. Kemudian ada yang dinamakan dengan fungsi reproduksi ya. Fungsi reproduksi itu the reproductive function, meneruskan keturunan dan menambah sumber daya manusia. Kemudian fungsi keluarga juga itu menurut Friedman ada yang namanya fungsi ekonomi, the economic function, untuk memenuhi kebutuhan keluarga antara lain makanan, pakaian, dan perumahan. Butuh sumber keuangan. Nah, kemudian yang kelima fungsi perawatan keluarga atau pemeliharaan kesehatan, the healthcare function. Sebenarnya mata kuliah hari ini sangat bermanfaat ya, utamanya dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berkeluarga. Nah, kemudian yang pertama itu mengenal masalah kesehatan keluarga, membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat, memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit, bagaimana mempertahankan suasana rumah yang sehat. Nah, ini ada 8 tugas pokok keluarga. Nah, dari semua kita yang hadir di Zoom ini mempunyai tugas pokok dalam keluarga. Pertama itu memelihara kesehatan fisik,
dalam para anggotanya. Misalnya kita punya kakak, adik, bapak, ibu, kita harus saling memelihara kesehatan fisik keluarga kita dan para anggota keluarga. Kemudian berupaya untuk memelihara sumber-sumber daya yang ada dalam keluarga, saling menjaga satu sama lain. Kemudian mengatur tugas masing-masing anggota sesuai dengan kedudukannya. Kemudian yang keempat itu kita melakukan sosialisasi antar anggota keluarga agar timbul keakraban dan kehangatan para anggota keluarga. Yang kelima, kita melakukan pengaturan ya jumlah anggota keluarga yang diinginkan. Ya bisa misalnya rencana mempunyai anak berapa orang itu bisa diatur. Kemudian memelihara ketertiban, menjaga ketertiban, keamanan dalam keluarga itu merupakan tugas pokok keluarga. Kemudian penempatan anggota-anggota keluarga dalam masyarakat yang lebih luas. Kemudian kita meningkatkan dorongan dan semangat para anggota keluarga. Kemudian kita lanjut dengan tugas dan tahap perkembangan keluarga. Ada tahap 1. Ya, tahap 1 itu pembentukan keluarga baru atau pasangan baru. Namanya beginning family. Nah, tugas perkembangannya itu pertama membina hubungan intim dan kepuasan bersama. Ya, ini pasti yang sudah menikah pasti sudah mengerti ya. Kemudian menetapkan tujuan bersama. Nah, dalam berkeluarga pasti tujuannya ya untuk bahagia bersama. Kemudian membina hubungan dengan keluarga lain, teman, dan kelompok sosial. Kemudian kita merencanakan anak ya, atau keluarga berencana. Kemudian menyesuaikan diri dengan kehamilan dan mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua. Nah, fungsi perawat. Nah, fungsi perawat ini di sini melaksanakan asuhan keperawatan dan konsultasi. Misalnya tentang keluarga berencana, prenatal care, dan komunikasi. Nah, tahap 2 ya. Tahap 2 itu tentang keluarga dengan kelahiran anak pertama atau childbearing family. Ya. Ini dimulai dari kehamilan anak pertama yang berusia 2,5 tahun. Nah, itu yang dinamakan dengan childbearing family. Tugas perkembangannya itu pertama persiapan menjadi orang tua. Kemudian membagi peran dan tanggung jawab, menata ruang untuk anak atau mengembangkan suasana rumah yang menyenangkan. Dan mempersiapkan biaya atau dana childbearing, dana pendidikan anak. Kemudian memfasilitasi role learning anggota keluarga ya. Itu tahap 2, misal anak keluarga yang sudah memiliki anak pertama dengan usia 2,5 tahun. Nah, ini bertanggung jawab memenuhi kebutuhan bayi sampai balita. Kemudian mengadakan kebiasaan keagamaan secara rutin ya dalam berkeluarga pasti. Nah, kita semua di sini kan pasti memiliki agama masing-masing. Nah, dalam keluarga itu kita harus mengatur bagaimana kebiasaan keagamaan kita bisa berjalan dengan baik. Misalnya menjalankan aktivitas bagaimana menjalankan aktivitas ibadah kita masing-masing. Kalau ya di sini mungkin Pak Gerson ya tiap hari Minggu keluarganya ke gereja. Kalau yang beragama Islam tiap hari Jumat seorang kepala keluarga wajib untuk sholat Jumat. Itu yang dimaksud dengan kebiasaan keagamaan secara rutin. Kemudian fungsi perawat di sini apa ya fungsi perawatnya? Bagaimana kita melaksanakan asuhan keperawatan tentang perawatan bayi, mengenali gangguan kebiasaan bayi secara dini, bagaimana cara mengatasinya dan imunisasi. Ya, anak wajib diimunisasi ya. Timbang, interaksi keluarga berencana, dan pemenuhan kebutuhan anak. Nah, kemudian kita masuk di tahap ketiga ya. Tahap ketiga di sini keluarga dengan anak prasekolah ya. Prasekolah itu yang dinamakan dengan families with preschool ya. Saat anak berusia 25 tahun sampai dengan 5 tahun. Di mana itu memenuhi kebutuhan anggota keluarga seperti tempat tinggal, privasi, dan rasa aman.
Nah, selanjutnya bagaimana kita beradaptasi dengan anak yang baru lahir, sementara kebutuhan anak yang lain juga harus terpenuhi. Nah, kita harus mempertahankan ya hubungan yang sehat baik di dalam maupun di luar keluarga atau keluarga lain dan lingkungan sekitar. Bagaimana kita mempertahankan hubungan kita dengan seseorang itu harus terus baik. Kita menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia, dengan tetangga kita, dengan kerabat, dengan sahabat kita harus menjaga hubungan itu dengan baik. Dengan cara saling berkomunikasi yang baik, saling menanyakan kabar, saling membantu satu sama lain. Kemudian selanjutnya itu membagi waktu untuk individu, pasangan dan anak atau tahap. Nah, ini tahap paling repot ya. Kenapa dikatakan paling repot? Bagaimana kita menjaga anak, mengatur pasangan. Kemudian kita pembagian tanggung jawab anggota keluarga. Misalnya seorang ayah tanggung jawabnya ini, seorang ibu tanggung jawabnya ini bisa diatur dalam keluarga tersebut. Kemudian bisa kita merencanakan pembagian kegiatan dan waktu untuk menstimulasi ya pertumbuhan dan perkembangan anak. Sana sehat bisa punya kemunakan. Kemudian fungsi perawat melakukan sudah dengar itu asuhan keperawatan ya, untuk pernikahan, asuhan keperawatan dan penyuluhan pada orang tua tentang penyuluhan dan kecelakaan ya yang sering terjadi pada anak-anak, bagaimana tentang timbangnya, kebutuhan KB-nya dan peningkatan kesehatan dan mensosialisasikan anak. Nah, kita masuk tahap keempat ya. Tahap keempat dalam keluarga itu dinamakan dengan families with school children, di mana anak itu sudah berusia 6 sampai 12 tahun. Tahap tugas perkembangannya itu yang pertama kita memberikan perhatian ya. Yang utama itu perhatian, bagaimana kita melakukan perhatian kita kepada anak, pendidikan dan semangat belajar, mendidik anak ya, semangat mendidik anak, mengajari untuk mempersiapkan masa depannya. Kemudian tahap mempertahankan hubungan harmonis dalam perkawinan dan mendorong anak untuk mencapai pengembangan daya intelektual, membiasakan belajar teratur, mengontrol tugas dan kemajuan sekolah, serta meningkatkan pengetahuan umum. Kemudian juga menyediakan aktivitas. Keluarga itu menyediakan aktivitas untuk anak dan menyesuaikan aktivitas komunitas dengan ikut sertakan anak, misalnya membantu sosialisasi anak terhadap lingkungan, luar rumah, sekolah, dan lingkungan yang lebih luas. Ini juga termasuk tugas dari keluarga tentang biaya hidup dan kesehatan anggota keluarga. Kemudian masuk pada tahap 5, keluarga dengan anak remaja ya. Dengan anak remaja, families with teenagers ya. Dimulai saat usia 13 tahun sampai dengan 19 sampai 20 tahun. Nah, ini merupakan tahap paling sulit ya, karena orang tua melepas otoritas dan membimbing anak untuk ya bertujuan ya. Tugas perkembangannya itu memberikan kebebasan yang seimbang dengan tujuan meningkatkan remaja yang sudah bertambah dewasa dan meningkatkan otonominya. Kemudian mempertahankan hubungan yang intim dengan keluarga, di mana di sini fungsi perawatnya itu ya, mengarahkan keluarga ya pada peningkatan dan pencegahan penyakit, penyuluhan pada susila, obat terlarang, miras, seks, tentang kecelakaan pada remaja, membantu terciptanya komunikasi yang efektif antara orang tua dengan remaja. Nah, ini untuk orang tua yang sudah memiliki anak remaja ya. Utamanya memberikan pemahaman tentang mana yang baik dan mana yang buruk dan mana yang tidak boleh dilakukan. Kemudian tahap ke-6, keluarga dengan anak dewasa atau pelepasan atau disebut dengan launching center families.
dimulai pada saat anak pertama sampai dengan anak terakhir yang meninggalkan rumah. Tugasnya itu meluas ya, keluarga inti menjadi keluarga besar, mempertahankan keintiman pasangan, membantu orang tua suami istri yang sedang sakit dan memasuki masa tua. Ini ada 8 tugas perkembangannya. Kemudian kita masuk ke tahap ke-7, keluarga dengan usia pertengahan atau middle age families. Dimulai pada saat anak terakhir meninggalkan rumah dan berakhir saat pensiun salah seorang pasangan meninggal. Ini maksudnya anak yang sudah menikah ya, sudah meninggalkan rumah orang tuanya. Nah, tugas perkembangannya mempertahankan kesehatan, kemudian mempunyai lebih banyak waktu dan kebebasan dalam arti mengelola minat sosial dan waktu santai. Fungsi perawatnya itu melaksanakan asuhan keperawatan dan konsultasi tentang upaya peningkatan kesehatan seperti kebiasaan istirahat yang cukup, aktivitas yang ringan sesuai dengan kemampuannya, serta kemudian nutrisi yang baik ya, berat badan yang sesuai dan sebagainya. Kalau ada pertanyaan silakan ya, Bapak bisa melalui kolom chat, bisa juga langsung bertanya langsung. Selanjutnya masuk di materi konsep keluarga sejahtera. Nah, keluarga sejahtera itu adalah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, yaitu keluarga adalah yang dibentuk ya berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dengan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Ini menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992. Kemudian tujuan keluarga sejahtera. Tujuan dari terbentuknya keluarga sejahtera adalah meningkatkan pengetahuan keluarga tentang masalah yang dihadapi. Kemudian meningkatkan kemampuan keluarga dalam menganalisis potensi dan peluang yang dimiliki. Kemudian yang ketiga juga ada meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah ya, secara mandiri. 4, meningkatkan gotong royong dan kesetiakawanan sosial dalam membantu keluarga, khususnya keluarga prasejahtera untuk meningkatkan kesejahteraan. Kemudian yang ketiga itu tahap klasifikasi ya. Indonesia ada yang dinamakan keluarga prasejahtera. Keluarga prasejahtera itu maksudnya keluarga yang belum memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal. Karena sandang pangan papannya belum terpenuhi dengan baik. Kemudian selanjutnya keluarga sejahtera 1 atau kuning. Keluarga sejahtera 1 di sini keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar fisik. Misalnya kebutuhan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi. 5 dasar kebutuhan yang sudah terpenuhi untuk keluarga sejahtera 1. Yang pertama itu anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agamanya masing-masing. Kemudian makan 2 kali sehari atau lebih. Kemudian seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian. Kemudian yang keempat, bagian terluas dari lantai rumah bukan dari tanah. Yang kelima, bila anggota keluarga sakit atau ingin kawin bisa dibawa di sarana petugas kesehatan. Ini keluarga sejahtera 1. Kemudian masuk keluarga sejahtera 2. Keluarga sejahtera 2 ini dia berwarna coklat ya. Keluarga sejahtera kedua ini adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal. Tetapi dia belum dapat memenuhi kebutuhan perkembangannya, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Nah, indikator keluarga sejahtera yang kedua itu yang pertama, anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agamanya masing-masing secara teratur.
makan 2 kali sehari atau lebih. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan. Lantai rumah bukan dari tanah. Kemudian bila anggota keluarga sakit, dibawa ke petugas kesehatan. Dan bisa menyajikan daging, ikan, telur untuk lauk, makan minimal 1 kali dalam seminggu. Ini keluarga sejahtera 2. Yang ketujuh, seluruh anggota keluarga minimal memperoleh 1 setel pakaian dalam 1 tahun. Kedelapan, luas lantai rumah minimal 8 meter untuk tiap anggota keluarga penghuni rumah. Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan fungsinya masing-masing. Kemudian sudah memiliki penghasilan tetap. Kemudian juga anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa baca tulis, bisa membaca dan menulis. Seluruh anaknya bersekolah. Selanjutnya keluarga sejahtera 3 ya. Nah, keluarga sejahtera 3 ini dia sudah mendapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar. Kebutuhan psikososial dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan kontribusi yang maksimal kepada masyarakat. Nah, indikatornya itu yang pertama berupaya untuk sama dengan yang keluarga sejahtera 2 tadi, pengetahuan agamanya meningkat, kemudian sebagian dari penghasilan dapat disisihkan untuk tabungan keluarga. Kalau yang kedua tadi belum mampu untuk menyisihkan untuk tabungan, yang ketiga dia sudah bisa menyisihkan untuk tabungan keluarga. Kemudian yang ketiga, makan bersama minimal sekali sehari dan kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk berkomunikasi antara anggota keluarga. Dan ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Mengadakan rekreasi minimal 6 bulan sekali. Kemudian dapat memperoleh berita dari koran, TV, radio, majalah, dan anggota keluarga dapat mampu menggunakan sarana transportasi sesuai dengan kondisi di daerah. Ini anggota keluarga sejahtera 3. Selanjutnya keluarga sejahtera 3+. Nah, keluarga sejahtera 3+ ini yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar. Dia sudah secara psikologis dan pengembangan serta memiliki kepedulian yang sosial yang tinggi pada masyarakat. Ya. Nah, indikator keluarga sejahtera 3+ ini adalah indikator sejahtera dengan komponen-komponen berikut. Ya. Pertama itu secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan ya bagi keluarga sosial masyarakat dalam bentuk material. Kalau yang sejahtera 3 tadi dia belum mampu ini memberikan sumbangan. Kalau sejahtera 13 ini sudah mampu memberikan sumbangsi kepada keluarga. Pertama dia tidak ketergantungan fisik ya, kemampuan untuk bergerak, naik turun dari tempat tidur, berhias, berjalan dan sebagainya. Ada pertanyaan Pak Gerson, Pak Oktober Inden, Pak Misbah? Di Papua sudah jam berapa sekarang Pak Gerson? Jam 6. Jam 6 sore ya. Masya Allah. Jam 6 sore. Oh ya. Bertanya, satu pertanyaan. Silakan Pak Misbah. Saya mau bertanya tentang keperawatan keluarga. Iya, Ibu Fitri Pak. sudah berkeluarga atau belum? Ya itu belum Pak. Insya Allah secepatnya. Oh ya. Amin. Didoakan Doakan ya, semua di Gerson, doakan ya cepat. Tapi kan Iya, teorinya Pak, sudah dipahami amin. toh? Iya.
Iya, sebenarnya kalau dari segi pengalaman Bapak Ibu ini sudah langsung Asli. Ibu sesuai dengan teori materi yang kita ada ini. praktek. Iya, betul. Nah, kita lanjut tadi ya. Ini semua tanyakan. Misalnya Iya, begini. Tadi Iya. ada penjelasan tuh. Apakah masih disebut keluarga kalau misalnya dia sudah menjalani perkawinan, dalam satu perkawinan beda keluarga, kemudian suami istri tanpa anak, itu masih disebut keluarga atau bagaimana? Iya, Mas. Kalau dari segi identitas masih disebut dengan keluarga suami istri, walaupun tidak memiliki anak. Memiliki keturunan masih dari segi identitas disebut satu keluarga dia. Oh iya. Oh iya Bu, makasih Bu. Ya. Bu Putri lagi di kantor ya Bu? Di rumah. Atau Bu. di rumah? Oh di rumah. Oke baik ya. Silakan ya kalau lagi yang ingin ditanyakan. Selanjutnya, insya Allah saya tutup lagi ya. Kita masuk dengan ini ya. Tentang pengetahuan tentang kondisi kesehatan berkaitan dengan kondisi khusus kesehatan yang diperlukan untuk perawatan penyakit dan kecacatan. Ada pengertian tentang sifat menular, pengetahuan tentang penyakit dan cara penularannya, tentang pola umum pengembangan bayi baru lahir dan kebutuhan dasar untuk perawatan fisik bayi. Nah ini selanjutnya macam-macam coping keluarga. Coping keluarga itu ada yang pertama yang dinamakan ketergantungan fisik, ya. Kemampuan untuk bergerak, naik turun dari tempat tidur, berhias, berjalan dan sebagainya. Kemudian ada yang kedua kompetensi terapeutik. Kemudian semua prosedur dan pengobatan yang diresepkan, memberikan obat-obatan, penggunaan alat bantu, berpakaian, latihan dan rekreasi. Ya. Kemudian yang ketiga itu pengetahuan tentang kondisi kesehatan, berkaitan dengan kondisi khusus kesehatan yang diperlukan untuk perawatan penyakit dan kecacatan, pengertian tentang sifat menular penyakit, pengetahuan dan tentang cara penularannya serta pola umum perkembangan bayi baru lahir dan kebutuhan dasar untuk perawatan fisik bayi. Kemudian juga ada yang dinamakan penerapan prinsip tentang higien ya personal. Nah, ini berkaitan dengan tindakan keluarga dalam memelihara nutrisi keluarga, istirahat dan rekreasi yang adekuat, serta melaksanakan tindakan pencegahan, misalnya bagaimana tentang imunisasinya, kebiasaan menyiapkan dan menyimpan makanan. Nah, kemudian ada sikap-sikap perawatan keluarga. Berkenaan dengan cara keluarga merasakan tentang perawatan kesehatan secara umum, termasuk pelayanan pencegahan, perawatan orang sakit, dan tindakan kesehatan masyarakat. Kemudian ada kompetensi emosional, bagaimana hubungan dengan maturitas dan integritas, di mana anggota keluarga mampu menghadapi ya stres dan masalah-masalah umum dalam kehidupan. Kemudian mampu merencanakan pemecahan masalah dan stres ini dan menerima disiplin serta tugas yang menjadi bagiannya, menerima kebutuhan orang lain sebagai kebutuhannya. Kemudian pola kehidupan keluarga ya, berkenaan dengan besarnya aspek interpersonal ya dan kelompok dari kehidupan keluarga ya. Seberapa jauh anggota keluarga itu hidup rukun dengan satu yang lainnya, cara membuat keputusan, bagaimana mempengaruhi keluarga secara keseluruhan, bagaimana dukungan satu sama lain dan melakukan segalanya sebagai satu keluarga, rasa hormat dan kasih sayang yang diperhatikan, cara mengatur keuangan, keluarga, jenis disiplin yang berlaku. Kemudian lingkungan fisik, ya, berkaitan dengan rumah dan komunitas antara lingkungan, ya, bagaimana lingkungan kerja yang mempengaruhi kesehatan keluarga. Kemudian bagaimana penggunaan fasilitas-fasilitas komunitas ya, berkaitan dengan pengetahuan keluarga dalam hal penggunaan sumber-sumber komunikasi ya, komunitas untuk kesehatan, misalnya posyandu, puskesmas, rumah sakit, sekolah, rumah ibadah dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu konsep dasar asuhan keperawatan keluarga atau family health nursing. Nah, perawatan kesehatan keluarga itu adalah untuk perawatan kesehatan masyarakat yang dipusatkan pada keluarga ya, sebagai unit atau kesatuan yang dirawat dengan sehat sebagai tujuan melakukan perawatan sebagai sasaran atau penyaluran.
Ini ada tujuan perawatan kesehatan keluarga, yaitu meningkatkan kemampuan dalam memelihara kesehatan keluarga. Yang kedua itu tujuan khususnya mengidentifikasi masalah kesehatan yang dihadapi keluarga, ya, bagaimana kita mampu menyelesaikan masalah kesehatan keluarga yang dihadapi oleh keluarga, menanggulangi masalah kesehatan dasar dalam keluarga, kemudian mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi masalah kesehatan para anggota keluarga, kemudian memberikan asuhan keperawatan pada anggota keluarga yang sakit, kemudian juga memberikan produktivitas keluarga dalam rangka meningkatkan mutu hidup. Kemudian juga keluarga sebagai unit pelayanan yang dirawat, ya, sebagai unit utama dari masyarakat, merupakan lembaga yang menyangkut kehidupan masyarakat. Kemudian keluarga sebagai suatu kelompok menimbulkan, mencegah, mengabaikan dan memperbaiki masalah kesehatan dalam kelompok, ya. Ya, masalah-masalah kesehatan dalam keluarga itu saling berkaitan, yang mempengaruhi terhadap individu dalam keluarga. Seorang anggota keluarga mampu menyelesaikan masalah kesehatan akan berpengaruh pada anggota keluarga lainnya. Kemudian yang keempat itu sebagai pengambil keputusan dalam memelihara kesehatan atau mengatasi masalah kesehatan. Sudah tadi ya dijelaskan. Nah, kemudian sasaran prioritas keluarga terhadap asuhan keperawatan keluarga. Risiko tinggi dalam bidang kesehatan yang pertama itu keluarga dengan anggota keluarga dalam usia subur atau produktif dengan masalah tingkat sosial ekonomi rendah. Kemudian keluarga kurang atau tidak mampu mengatasi masalah kesehatannya sendiri. Kemudian keluarga dengan penyakit keturunan atau keturunan yang kurang baik. Itu ada beberapa masalah, ya. Masalah itu dinamakan masalah produktif. Kemudian keluarga dengan ibu risiko tinggi saat hamil. Misalnya umur ibu lebih dari 16 tahun atau kurang dari 35 tahun, kurang gizi atau anemia, hipertensi, ada premi atau multipar, dan riwayat persalinan dengan komplikasi. Kemudian keluarga dengan resiko tinggi karena lahir prematur atau BBLR, ya. Kemudian berat badan sukar naik, ya, 3 bulan berturut-turut tidak naik, cacat bawaan. Kemudian ASI ibu kurang, ibu menderita penyakit menular. Ini dengan keluarga dengan risiko tinggi, ya. Nah, kemudian keluarga bermasalah dalam hubungan interaksi antar anggota keluarga. Misalnya anak-anak tidak ingin dan pernah rencana mencoba menggugurkan anak, ya. Kemudian tidak ada kesamaan pendapatan antara keluarga dan sering timbul cekcok. Ini masalah-masalah dalam interaksi anggota keluarga, ya. Tidak ada anggota keluarga yang sering sakit, ditinggal salah satu orang tua atau meninggal, cerai atau lari meninggalkan keluarga. Kemudian tugas keluarga dalam Perkeskel, ya. Menurut Friedman 1981. Yang pertama itu mengenal gangguan perkembangan kesehatan setiap anggota keluarga, bagaimana mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang tepat, dan memberikan asuhan keperawatan pada anggota keluarganya yang sakit dan tidak mandiri karena cacat atau karena usia terlalu muda atau tua. Kemudian juga bagaimana mempertahankan suasana rumah yang menguntungkan, ya, menguntungkan kesehatan dan perkembangan kepribadian anggota keluarga. Kemudian yang kelima, bagaimana mempertahankan hubungan yang harmonis antara anggota keluarga dengan lembaga kesehatan, fasilitas kesehatan yang ada dimanfaatkan. Selanjutnya peran dan fungsi perawat, ya. Peran dan fungsi perawat dalam Perkesmas. Pertama itu pemberi asuhan keperawatan kepada anggota keluarga yang sakit. Nah, ini perawat, ya. Kita Bapak Ibu semua, kita adalah perawat. Bagaimana memberikan asuhan keperawatan kepada keluarga kita yang sakit. Kemudian bagaimana mengenal atau mengamati masalah dan kebutuhan kesehatan keluarga. Bagaimana juga kita mengkoordinasikan pelayanan kesehatan dan pelayanan keperawatan kesehatan keluarga. Kemudian fasilitator pelayanan kesehatan mudah dijangkau, perawat mudah menampung masalah kesehatan yang dihadapi keluarga, perawat membantu mencari solusi atau jalan keluar. Yang kelima juga, ya, tentang pendidikan kesehatan untuk merubah perilaku yang tidak sehat menjadi sehat.
itu masuk dalam peran dan fungsi perawat dalam Perkesmas. Kemudian penyuluh dan konsultan. Nah, perawat juga bertugas sebagai memberi petunjuk asuhan keperawatan dasar terhadap keluarga. Perawat sebagai penasehat dan mengatasi masalah kesehatan keluarga. Kemudian hambatan yang sering dihadapi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada keluarga adalah yang pertama yaitu hambatan dari keluarga. Kemudian misalnya pendidikan keluarga rendah, otomatis pendidikan keluarga yang rendah membuat kita susah ya ini memberikan edukator atau penyuluhan kepada keluarga. Kemudian yang kedua, keterbatasan sumber daya keluarga dari segi dana, sarana atau prasarana. Kemudian itu kebiasaan yang sudah mendarah daging atau melekat. Misalnya kebiasaan-kebiasaan yang sudah sering dilakukan atau misalnya disebut dengan budaya-budaya dalam keluarga. Kemudian sosial budaya yang tidak menunjang, ada hambatan dari perawat. Yang pertama itu sarana prasarana tidak cukup menunjang. Kemudian keadaan geografis atau alam yang tidak menunjang. Kemudian komunikasi atau bahasa. Komunikasi bahasa yang berbeda-beda antar suku. Kemudian pengetahuan perawat tentang kultur keluarga kurang. Selanjutnya itu prinsip-prinsip implikasi dan langkah-langkah perawat tentang kesehatan keluarga. Nah, prinsip-prinsip Perkes kali ini yang pertama itu keluarga sebagai unit untuk satu kesatuan dalam pelayanan kesehatan, sehat sebagai tujuan utama, asuhan keperawatan sebagai sarana dalam mencapai peningkatan kesehatan keluarga, libatkan seluruh anggota keluarga untuk berperan aktif dalam merumuskan dan mengatasi masalah kesehatannya dan utamakan kegiatan promotif dan preventif tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Kemudian manfaatkan sumber daya keluarga ya semaksimal mungkin. Sasaran asuhan keluarga, askep keluarga itu adalah secara keseluruhan dan gunakan pendekatan problem solving ya, masalah yang ada dan dengan proses keperawatan. Kegiatan utamanya itu penyuluhan dan asuhan keperawatan, kesehatan dasar atau perawatan di rumah. Kemudian yang ke-10 itu utamakan prioritaskan keluarga risiko tinggi atau keluarga resiko. Selanjutnya langkah-langkah dalam perawatan keluarga. Nah, bila hubungan kerjasama yang kita bina hubungan kerjasama yang baik dengan keluarga dengan cara adakan kontak dengan keluarga, jelaskan maksud dan tujuan serta minat untuk membantu, bina komunikasi, arah dengan keluarga. Kemudian bagaimana kita melakukan pengkajian atau pengumpulan data. Nah, kemudian analisa data-data hasil pengkajian masalah kesehatan keluarga tadi dengan cara golongkan masalah kesehatan keluarga berdasarkan sifat masalah. Misalnya keadaan sakit adalah kurang sehat, ada ancaman kesehatan dan situasi krisis. Kemudian dilanjutkan dengan tentukan sifat dan luasnya masalah serta kesanggupan keluarga untuk melaksanakan tugas-tugas keluarga dalam bidang kesehatan. Dan lakukan skala prioritas masalah kesehatan keluarga tadi itu apa, misalnya sifat masalahnya apa, kemungkinan masalah untuk dirubah, potensi masalah dapat dihindari atau dicegah, dan bagaimana persepsi tanggapan keluarga terhadap masalah. Nah, kemudian susunan rencana asuhan keperawatannya sesuai prioritas. Pertama itu tentukan tujuan realistis apa yang ingin dicapai, kapan tujuan tersebut dapat dicapai, dan apa kriterianya. Kemudian buat rencana tindakan, intervensinya. Kemudian buat rasional dari masing-masing setiap tindakan. Nah, 8 itu pelaksanaan asuhan keperawatan kesehatan itu keluarga sesuai dengan rencana. Ini karena kita untuk kelas online semester 3 ini 1 kali mata kuliah 1 pertemuan, maka kita harus menyelesaikan semua materi ya. Baru kita lanjut dengan tugas akhir. Kemudian lakukan evaluasi. Kemudian 10 tinjau kembali masalah keperawatan yang belum teratasi dan buat rencana baru. Kemudian dokumentasikan semua tindakan yang telah dilaksanakan. Sama dengan askep-askep asuhan keperawatan biasa ya. Hanya dia mengacu kepada keluarga. Ini ada proses keperawatan untuk keluarga, ini sudah dibahas juga ya. Bagaimana pengkajian keluarga,
dan individu dalam keluarga ya. Perumusan diagnosa keperawatannya bagaimana. Kemudian penyusunan rencana keperawatannya, gimana pengkajian, intervensi, diagnosa, evaluasi. Selanjutnya tahapan dalam proses keperawatan keluarga itu saling ketergantungan atau interdependen, bersifat dinamis dan disusun secara sistematis. Nah, ini pengkajian ya, asesmen. Nah, pengkajiannya itu sekumpulan tindakan yang digunakan oleh perawat. Bagaimana kita lihat keadaan klien menggunakan norma-norma kesehatan keluarga dan sosial sebagai sistem yang terintegrasi dan sanggupan keluarga untuk mengatasinya. Kemudian juga kita kumpulkan data, bagaimana dari wawancara ya, dari fisiknya dilihat, mentalnya, sosial budayanya, ekonominya, kebiasaan, lingkungan, dan sebagainya ya. Kemudian bagaimana pengamatan hal-hal yang tidak perlu ditanyakan, misalnya ventilasi, penerangan, kebersihan, itu bisa langsung dilihat langsung ya, tidak perlu ditanyakan. Kemudian studi dokumentasi, timbang anak, berat badannya bagaimana, imunisasinya bagaimana, KMS-nya juga bagaimana. Kemudian pemeriksaan fisik anggota keluarga yang bermasalah dalam bidang kesehatan, perawatan, dan data dasar ya perlu dikaji untuk mengetahui status kesehatan keluarga dan identitas keluarga. Nah, selanjutnya data-data perlu dikaji, identitas keluarga, struktur dan karakteristik keluarga dan sosial ekonomi, faktor lingkungannya, riwayat kesehatan, medis dan keperawatan dan dari setiap anggota keluarga. Nah, ini yang perlu dikaji ya, data umum, nama kakak keluarga, umurnya berapa, alamatnya di mana, pekerjaannya apa, pendidikannya. Nah, ini ya, data umumnya ya, yang dikaji. Kemudian tipe keluarga itu seperti yang saya jelaskan tadi masuk dalam tipe keluarga apa. Kemudian suku bangsanya, latar belakang budaya dan etniknya. Kemudian agamanya apa, status sosial ekonomi keluarganya bagaimana, aktivitas rekreasi keluarga dan penggunaan waktu luang keluarganya bagaimana. Kemudian riwayat tahap perkembangan keluarga bagaimana. Nah, tahap perkembangan keluarga saat ini, tahap dan tugas perkembangan keluarga yang belum terpenuhi, riwayat kesehatan keluarga inti, misalnya anggota keluarga, penyuluhan keturunan, penggunaan sarana kesehatan, dan pengkajian lingkungan. Nah, pengkajian lingkungan itu bagaimana karakteristik rumahnya ya, lingkungan dan komunitas tempat tinggalnya. Nah, sumber air minumnya juga dilihat. Sumber air minumnya, keperluan rumah tangganya, misalnya mandi, bagaimana air yang digunakan, bagaimana pembuangan atau jambannya, bagaimana tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, kandang, misalnya ada keluarga yang memelihara ternak ya. Mobilitas geografis keluarga itu bagaimana, apakah dia berpindah-pindah atau tidak. Kemudian perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat. Kemudian sistem pendukung keluarga ya, perhatikan struktur keluarga itu ada bagaimana pola komunikasi, struktur kekuatan, struktur peran, dan struktur nilai atau norma keluarga. Nah, ini fungsi keluarga tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada afektif, sosialisasi, perawatan kesehatan, fungsi reproduksi, dan fungsi ekonomi. Stres dan coping keluarga juga tadi sudah ya. Ada pengelompokan data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisa ya. Dikelompokkan, dianalisa untuk merumuskan masalah kesehatan yang ada di dalam keluarga. Analisa datanya itu bagaimana tipologi masalah kesehatan ya. Dia kelompok sifat masalah kesehatan menurut Friedman itu yang pertama defisit kesehatan, kurang sehat atau tidak sehat. Kemudian yang kedua keadaan sakit belum sudah terdiagnosa, gagal tumbuh kembang, gangguan kepribadian, dan selanjutnya ancaman kesehatan, health threats ya, merupakan suatu kondisi menimbulkan penyakit, kecelakaan atau tidak mengenal potensi kesehatan. Nah, ini ya. Ini masuk dalam ancaman kesehatan. Ini ada penyakit keturunan tadi seperti yang saya jelaskan.
penyakit menular, kecelakaan, nutrisi, stres, kesehatan lingkungan, kebiasaan personal, ini masuk dalam ancaman kesehatan, dan krisis ya. Saat keadaan dalam menurut terlalu banyak individu keluarga. Misalnya sumber daya manusia meliputi bagaimana kehamilan, kelahiran di luar nikah ya, pertambahan anggota keluarga, bagaimana abortusnya, kehilangan pekerjaan, dan kematian anggota keluarga. Ini pengkajiannya tahap 2 ya, bagaimana kita mengenal masalah, mengambil keputusan yang tepat, merawat anggota keluarga, memelihara lingkungan, dan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, diagnosa keperawatannya itu, nah ini meliputi problem, masalah, etika, etiologinya ya, adalah penyebab, dan sigen adalah tanda gejala. Nah, ini tipologi dari diagnosa keperawatan keluarga itu diagnosa aktual ya, terdiri misalnya defisit atau gangguan kesehatan berhubungan dengan masalah kesehatan dialami oleh keluarga, memerlukan bantuan untuk segera ditangani. Misalnya kalau kemarin ini materi-materi ini paling banyak muncul katanya di soal-soal P3K ASN kemarin itu tentang soal-soal keluarga, keperawatan keluarga. Kemudian diagnosa risiko atau risiko tinggi ya, ancaman kesehatan. Ini sudah ada ya data yang menunjang namun belum terjadi gangguan. Tetapi tanda dan gejalanya dapat menjadi masalah aktual apabila tidak segera mendapat bantuan dari tenaga kesehatan atau keperawatan. Ini contoh diagnosa keperawatan keluarga ya. Pertama itu gangguan pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur pada ibu. Misalnya nama ibunya WAB, keluarga Bapak Klaike, berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan yang nyaman untuk istirahat dan tidur. Ini contoh diagnosa keperawatan keluarga. Yang kedua itu perubahan peran menjadi orang tua tunggal pada Bapak Am yang berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah. Diagnosa keperawatan resikonya itu resiko tinggi terjadi serangan ulang yang berbahaya. Nah, ini daftar diagnosa keperawatan ya. Menurut Persatuan Perawat ini masih menggunakan Nanda Niknok ya. Lebih bagus ini menggunakan Siki ya, SDKI. Siki bagus itu. Ini diagnosa keperawatan keluarga pada masalah kesehatan lingkungan. Ada kerusakan penata laksanaan pemeliharaan rumah, higien lingkungan, resiko terhadap cedera. Ini masalah kesehatan lingkungan. Sedangkan keperawatan keluarga, berduka dan antisipasi, berduka disfungsional. Nah, nanti tugasnya Bapak Ibu tolong buat satu asuhan keperawatan keluarga. Masalahnya sesuai dengan di tempat pelayanan Bapak dan Ibu semua. Kemudian dikumpulkan melalui email ya, melalui email saya. Itu sebagai tugas akhir dan nilai untuk keperawatan keluarga semester 3 ini. Karena alhamdulillah untuk Bapak Ibu semua satu mata kuliah itu bisa selesaikan dalam satu waktu. Jadi sebagai tugas akhirnya itu cukup Bapak Ibu mengumpulkan saya satu asuhan keperawatan keluarga sesuai dengan masalah keperawatan Bapak Ibu di lingkungan kerjanya masing-masing. Terserah masalah asuhan keperawatannya apa saja, nah, Bapak Ibu tinggal buat asketnya dan dikirimkan ke saya itu sebagai nilai akhir untuk mata kuliah semester 3 ini tentang keperawatan keluarga. Nah, ini diagnosa keperawatan keluarga ya, bermasalah fungsi perawatan kesehatan. Batas pengumpulannya kapan, Bu? Batas pengumpulannya sebelum ini ya, sebelum ujian akhir semester. Nanti disampaikan dalam surat edaran. Kalau sudah masuk waktu UAS berarti sudah wajib dikumpulkan. Apalagi sudah masuk semester 3, sebentar lagi sudah skripsi. Masuk skripsi. Ini diagnosa keperawatan keluarga pada masa fungsi sosialnya ada perubahan proses keluarga, perilaku mencari kebantuan kesehatan, konflik peran orang tua, dan perubahan menjadi orang tua. Nanti ini slide-nya nanti saya share juga. Ini diagnosa keperawatan pada masalah fungsi efektifnya.
Nah, ini menentukan prioritas diagnosa keperawatannya, ada skala prioritas masalah sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Nah, ini ada sifat. Nah, sifat masalahnya ada skor dan bobotnya di sini. Nah, scoring ya, tentukan skor setiap kriteria. Ini ada skor-skor. Ini juga sudah dijelaskan. Nah, ini tentang perencanaan keperawatannya. Kemudian ada kualitas Renpra ya. Nah, ini harus menyusun kriteria dan standar evaluasinya bagaimana. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan keluarga kepada perawat, nah ini tadi sudah jelas, sudah diulang-ulang juga tadi ya tentang materi. Bagaimana implementasi pelaksanaannya merupakan salah satu tahapan proses keperawatan keluarga di mana perawat mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan minat keluarga. Terakhir evaluasi ya, bagaimana tahapan proses keperawatan dalam menentukan sejauh mana tujuan keperawatan telah dicapai. Nah, ada tren dan isu ya on family nursing. Nah, tentang perubahan global di segala bidang. Isu legal dan etik family nursing ya, ada aborsi, substance abuse, ada chronic mental illness, family violence, kehamilan remaja, adopsi. Ini masuk di isu legal isu ya, maksudnya yang trending, masalah trending yang tentang family nursing sekarang. Nah, kalau masalah isu itu tentang bagaimana penyakit degeneratif ya, dampak dari teknologi canggih, ada penyakit infeksi masih tetap tinggi, masalah perilaku kesehatan dan penyakit kronis. Nah, kemudian peran nurse. Nah, peran nurse ini ada direct care, memberi pelayanan kesehatan, infection control, family health education, pendidik masalah kesehatan. Untuk peran nurse ya, dokumentator, ya, kemudian case management purpose ya, bagaimana uang, lama dan jarak waktu yang cash dan yang cap. Oke. Sedangkan trends in family-nya adalah home health care, swasta, pemerintah, hospital base, perawatan dasar dan hospice penjamu ya, kalian meninggal dengan tenang dan bermartabat. Nah, oke, itu tadi masalah itu yang materi yang kita. Siapa yang keluar ya? Pak Gerson ya, keluar Zoom. Oke, selanjutnya silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan tentang tugas akhirnya tadi atau tentang yang lain, silakan. Tentang ya masalah kewajiban SPP-nya juga lebih baik diselesaikan ya, supaya terakhir kan tinggal masuk semester 4. Jadi bisa nyaman dan bisa cepat untuk berproses menuju wisuda. Namun kalau untuk ujian skripsinya ya semoga Bapak Ibu bisa datang semua nanti ya. Kalau Papua mungkin tidak susah ya untuk datang, mungkin via online ujiannya. Tapi kalau dari Kendari atau Bau-Bau lebih bagus datang langsung di Kabupaten Muna, di kampus. Nanti siapkan memang judul skripsinya dari sekarang, persiapkan. Mau meneliti tentang apa. Kemudian tentang tugas asuhan keperawatannya tadi, asuhan keperawatan keluarga. Nah, masalahnya Bapak Ibu sendiri yang tentukan sesuai dengan masalah di puskesmas atau rumah sakit tempat bekerja sekarang. Disusun bagaimana pengkajian sampai dengan evaluasinya, dikirim via email ya. Email saya itu nanti saya share kepada Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu,
Ini sudah lewat ya, lewat setengah jam. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Pak Misbah, di bagian mana Pak di Kota Bau-Bau? Di Tanah Abang, Tanah Abang. Oh, Tanah Abang. Saya tidak tahu itu bagian mana Pak. Halo Makanya Pak Bu Oktober Inden. jalan-jalan. Iya, insya Allah Pak. Itu masuk di kotanya nggak Pak ya? Kota, pusat kotanya malah. Oh, mantap. Jauh dengan Pantai Kamali Pak? Dekat dengan Pantai Kamali, dekat dengan Kota Mara, dekat dengan kantor kepolisian, dekat dengan Oh. lapangan, dekat dengan Rujak. Pokoknya Cocok sekali. senter. Mantap. Insya Allah Pak. Nanti Dekat siapa dengan tahu. Kodim, Luar biasa memang. dekat dengan pasar juga. Ah, mantap. Kebetulan Pak Misbah ini Sudah malam ini sudah Pak datang Budi. ke kampus. Ya, iya dari Papua sudah malam ini. Pak Oktober Inden, selamat malam di sana Pak. Selamat malam Ibu, kabar baru baik. Alhamdulillah. Bu minta maaf sebelumnya karena Channel minta Bapak. maaf sebelumnya karena Iya. aduh, Siapa? Enggak apa-apa Pak. Min- Ya, selamat bergabung bersama kami Pak Oktober Inden ya. Baik Bapak Kita juga di sini Ibu. sudah mau hujan ini. Oh iya. Sudah gelap. Iya Pak, oke Bapak Ibu semua terima kasih atas atensi dan waktu Bapak Ibu semua yang sudah diluangkan. Bila masih ada pertanyaan yang dipertanyakan bisa chat saja di WA ya bila ada yang kurang jelas. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu lagi di sesi mata kuliah berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak Bu. Ya, makasih Bapak Ibu semua. Hujan.